Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh mendapatkan kesempatan untuk menikmati hari yang baru. Mari sebelum kita memulai aktivitas hidup kita pada hari ini, terlebih dahulu kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur karena Tuhan sudah menyertai kami dalam istirahat sepanjang malam dan pagi ini. Tuhan boleh membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami bersyukur atas berkat dan pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran-Mu. Tuhan memberkati supaya setiap kebenaran yang kami renungkan boleh kami terima dengan baik dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Suling 24 Mei 2023. Tuhan tahu pekerjaanmu. Bacaan Alkitab Wahyu 2 ayat 1-7. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Wahyu 2 ayat 2 dan 4. Sebelum teknologi secanggih sekarang, menerima dan mengirim pesan kadang menjadi hal yang relatif lebih mendebarkan. Misalnya pesan yang dikirim lewat surat. Salah satu surat yang mendebarkan adalah bagi para istri dan anak-anak tentara Amerika. Di zaman Perang Dunia, konon bila suami mereka sedang berperang, lalu diterimalah sepucuk surat yang diposkan, kemungkinan besar adalah pemberitahuan bahwa suami mereka tidak selamat alias gugur di medan laga. Maka mendapatkan kiriman surat kala itu adalah hal yang paling ditakuti dan membuat berdebar. Tuhan juga berkirim surat. Allah memberikan firman-Nya berupa pewahyuan akhir zaman kepada Yohanes. Namun didahului seperti memo atau surat kecil untuk 7 gereja, yaitu gereja Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Wahyu 1 ayat 11. Mendebarkan karena ada yang berisi pujian, namun juga ada yang mengandung teguran. Menariknya, di awal tiap-tiap surat selalu dikatakan aku tahu. Ya, tak ada yang tersembunyi bagi Allah. Apa yang diperbuat setiap gereja, apa yang diusahakan, apa yang tak diusahakan, pun apa yang hilang atau kurang Tuhan tahu. Sebagai contoh di Efesus, Allah tahu betapa giatnya mereka sebagai gereja. Bukan pelayanan yang biasa-biasa saja, tapi dalam bahasa aslinya terkandung makna pelayanan yang mati-matian. Jemaatnya juga dipuji bertekun, bukan sembarang tekun. Tafsiran menengarai kehidupan mereka tidak mudah, karena ditekan lewat berbagai arah, bahkan secara ekonomi. Tapi mereka bertahan. Jadi, betapa tampak hebatnya gereja Efesus. Namun gereja Efesus juga dikritik, karena Allah tahu mereka kehilangan kasih mula-mula. Kemungkinan yang dimaksud memang tentang hubungan dengan Tuhan, yang berimbas pasti pada relasi dengan sesama. Maka yang dilakukan dalam segala giat tadi mulai ada kekosongan makna karena kerenggangan relasi. Dan Tuhan tahu ini berbahaya. Bagaimana dengan kita sebagai gereja atau sebagai pribadi? Apa yang Tuhan tahu tentang kita sekarang ini? Tuhan tahu segala sesuatu. Tuhan tahu usahamu bagi Tuhan. Tapi Tuhan juga tahu jika itu mulai sebagai kebiasaan, ritual, kewajiban, dan kosong. Sebagai pribadi, apakah nampak berkenan? Tapi bila mulai tidak lekat kepada Tuhan, apalagi menyimpang jalan, Ia juga tahu. Janganlah kiranya surat yang kita terima dari Tuhan lebih banyak berisi teguran yang pasti membuat kita sendiri kecewa. Tapi pun ditegur, mari perhatikan. Setidaknya itu menjadi surat mendebarkan yang namun bisa menyelamatkan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Bersyukurlah jika kita ditegur supaya kita tidak jatuh terlalu jauh. Pokok doa untuk hari ini. Mari kita berdoa untuk persiapan sekolah Injil liburan yang akan diadakan pada akhir Juni 2023. Kiranya Tuhan menyiapkan guru-guru sekolah minggu dan murid-murid yang akan mengikuti sekolah Injil liburan. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.